Baik, selamat malam teman-teman Indo Liberty semuanya. Pada malam ini kita akan melaksanakan diskusi mingguan yang akan dipandu oleh teman kita, V, tentang Thomas Jefferson and Libertarianism. Oke, langsung saja kepada V, kita persilahkan. Silakan, Vian. Oke, thank you guys. Malam ini hari apa sih? Hari Sabtu ya. Thank you banget udah nyempetin datang buat apa ya diskusi bareng tentang salah satu tokoh revolusionernya Amerika ya, salah satu dari Presiden Amerika Serikat. Nah, yang mana beliau ini langsung aja namanya Thomas Jefferson. Dia adalah salah satu presiden Amerika Serikat dan dia menjabat sebagai presiden ketiga di Amerika Serikat. Dan beliau ini salah satu, presiden yang paling menginspiratif banget buat, teman-teman libertarian gitu. Nah, jadi sesuai dengan subjudulnya itu, pandangan Jefferson tentang kebebasan dan pemerintahan yang terbatas gitu kan. Yang kita ketahui ya bahwa prinsip-prinsip dari libertarianisme itu salah satunya adalah hak individu dan juga, limit dari, pemerintahan gitu. Jadi di mana peran pemerintah itu terbatas gitu, tidak sangat luas sehingga, pemerintah itu tidak bisa terus mencampuri urusan individu maupun perekonomian, seperti itu. Nah, beliau ini ya, dari timeline-nya dulu mungkin dari Thomas Jefferson sendiri, dia lahir di bulan April, tanggal 13 di tahun 1743 di Sidewell, Virginia, dan dia juga adalah ini ya, ayahnya itu seorang petani gitu, yang mana ibunya juga salah satu dari keluarga terpandang di Virginia pada saat itu. Dan, saat itu juga, di di umurnya dia masih muda, dia ayahnya meninggal gitu dan mewarisi harta kekayaan ayahnya itu, sebanyak, ada sekitar 4 sampai 5.000 hektar kalau nggak salah. Dan dia, juga mempunyai kepemilikan kebun di situ, kebun, dari harta-harta ayahnya dan juga, dia memulai memulai pendidikannya itu, Paling senang adalah eee HDL ya, seafood HDL. Iya, itu Boy, porsinya halo? Sorry sorry. Eee, nah, saat itu Jefferson itu memulai pendidikannya di bawah bimbingan tutor privat gitu kan, karena, dia, nggak ikut, sekolah formal. Jadi, dia, apa ya, dia sebelum melanjuti studinya di universitas, apa ya namanya, William and Mary gitu kan di tahun 1760. Jadi, beliau ini mempelajari banyak banget disiplin ilmu, mulai dari ilmu matematika murni, terus ada filsafat dan juga hukum. Nah, beliau, di tahun 1760 itu juga, dia juga, jadi dia juga punya banyak sekali teman dekat, termasuk dengan keterlibatannya beliau dengan, eee, politik gitu kan. Nah, menginjak pada tahun 1767, nah beliau diterima nih jadi seorang pengacara dan, dia memulai praktik hukumnya itu juga, terlibat sama, eee, politik. Jadi pada saat itu tuh di tahun 1767 itu tuh, Amerika kan masih dikuasain sama Inggris ya, dan Perancis juga. Pada situ masih, proses, revolusi Amerika Serikat gitu. Jadi pada saat itu tuh, dia terlibat ke dalam politik kolonial dan dia juga, terpilih sebagai anggota dari Burgess Virginia di tahun, 1769. Nah, jadi
Thomas Jefferson ini tuh, dikenal gitu kan dengan pemikirannya tentang kebebasan individu dan juga pemerintahan yang terbatas. Sampai-sampai dia, mulai mengadvokasi, reformasi hukum dan juga kebebasan individu. Nah, ketika, di tahun tersebut kan ini ya, sedang adanya ini kan konflik antara kolonialisasinya Inggris, dan Amerika Serikat tuh meningkat. Jadi, konfliknya tuh, cukup cukup panas dan, beliau, Thomas Jefferson ini juga salah satu yang paling lantang gitu kan untuk, apa ya, menentang banyak sekali kebijakan yang bawa Inggris gitu kan. Kenapa? Karena pada saat itu kebijakan-kebijakan Inggris, di masa, penjajahan Inggris tuh dia, apa ya, cukup banyak sekali menindas mulai dari, perekonomian dan juga, terkait tanah, dan kepemilikan tanah ya gitu. Nah, di tahun, 1774, 75, 74, dia itu menulis gitu kan, Summary of You gitu, Summary of You, The Rise of British America gitu. Jadi, dia itu menulis sebuah pamflet, jadi itu dia mengkritik ini ya, dominasi Inggris, di Amerika Serikat yang menyerukan hak kolonial gitu kan. Jadi, di saat, eee pamfletnya ini naik, karyanya ini tuh, sangat meningkat gitu reputasinya beliau, Thomas Jefferson itu sangat meningkat dan dia itu disebut sebagai salah satu pemikir politik yang terkemuka pada saat itu dan membawa dia ke, panggung nasional gitu. Nah, eee, sebelum, di tahun, eee eee, apa ya, setelah di tahun 1774, itu di tahun berikutnya, eee, dia apa ya, Thomas Jefferson itu tuh juga, ditunjuk gitu untuk menulis draft deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat gitu. Jadi, di saat itu kan memang, eee, apa ya, kolonialisasi Amerika dari Inggris pada saat itu kan, ini ya, beliau menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Jadi termasuk, dia menulis di situ tuh semua manusia itu diciptakan setara gitu kan. Jadi, dari deklarasi tersebut di tahun, 1775 dan, di 17 Juli di tahun 1776 pada bulan Juli, dia, ini, mulai, apa ya, memberikan banyak sekali gagasan-gagasan dan landasan-landasan untuk, mendirikan nilai-nilai demokrasi di Amerika. Jadi pada saat itu juga tuh, ini, apa ya, sangat sekali menginspirasi gerakan kemerdekaan yang ada di seluruh dunia. Nah, meskipun, ini ya, Jefferson itu ada banyak sekali hubungannya ya, terkait pandangan politik dia kan ini ada salah satu ada 3 eee, pandangan politiknya beliau tentang hak individu dan kebebasan properti. Karena di saat itu tuh, di pasca, eee, apa ya, perang dengan Inggris sebelum apa ya, namanya itu ada sebelum perjanjian Paris itu tuh ada yang namanya, eee, apa ya, disebutnya, aku lupa, sebentar. Jadi, di saat itu tuh ada yang namanya gerakan ini, Embargo Act di tahun, 1807 kalau nggak salah. Dan itu tuh, posisi Amerika Serikat itu tuh lagi ada di, posisi sulit gitu. Jadi di tengah konflik nih antara Inggris dan Prancis. Nah, yang dulu itu kalau, dinamakan perangnya itu Perang Napoleon gitu kan. Nah, jadi, eee, kedua negara ini, jadi dia ini memberlakukan gitu kan pembatasan gitu kan terkait, perdagangan. Jadi
tujuannya apa sih melakukan, pembatasan perdagangan itu untuk melemahkan tujuannya ya untuk melemahkan ekonomi lawannya gitu. Jadi di saat ini tuh, secara langsung ini mengganggu ini ya, perdagangannya Amerika Serikat gitu kan dan mengancam kedaulatannya Amerika Serikat. Nah, sehingga di saat itu tuh praktik, impressment yang dilakukan oleh Angkatan Laut di Inggris, jadi, ini, apa ya, memaksakan ini ya, memaksa para pelaut, Amerika itu untuk bergabung dengan ini, dengan tentaranya Inggris di saat itu. Nah, ini semakin buruk tuh, semakin buruk, hubungan antara Amerika sama Inggris. Sehingga, di sehingga, dengan kejadian tersebut, ini direspon sama, Thomas Jefferson. Saat itu dia sudah menjabat, sebagai ini ya, sebagai presiden dan, dia lebih memilih untuk, apa ya, melakukan pendekatan tentang, terkait ekonomi gitu, daripada menggunakan militer. Kalau misalnya, di saat itu Jefferson ini ya, bertindak, ini memilih menggunakan militer, mungkin lebih bakal banyak sekali ini ya, perang dan juga, apa, banyak sekali, nyawa juga ini kan, nyawa juga habis karena perang gitu. Nah, jadi di saat itu tuh, eee, pemerintahannya Jefferson menegaskan untuk melakukan pendekatan ekonomi terhadap, situasi, ini ya, panasnya antara Inggris dan Amerika Serikat, gitu. Nah, di saat itu tuh dia mendorong, Kongresnya itu untuk melakukan Embargo Act gitu kan, di Desember 1807. Nah, di sini tuh, eee undang-undangnya itu berisi untuk melarang gitu kan, semua ekspor dari Amerika Serikat ke negara asing. Nah, jadi itu tujuannya itu tuh untuk, menghormati gitu kan dan, eee, apa ya, menjadi bentuk representasi dari Amerika yang netral gitu kan dan kedaulatannya Amerika Serikat lewat tekanan ekonomi. Cuman di saat itu tuh, eee, ini ada dampak yang nggak diharapkan ya dari Jefferson. Ternyata ini mempengaruhi ekonomi yang ada di, Amerika Serikat. Bukannya, Inggris dan Perancis pada saat itu tuh yang harusnya ini kan, tertekan lewat, perdagangan ekonominya Amerika, tapi malah Amerika juga terkena dampak, terkait ini, ekonominya dia itu turun gitu kan. Dari yang, pokoknya ada 100 juta lebih ya dolar gitu kan, di tahun itu, 1807 dan itu turun jadi, berapa puluh juta, aja gitu, berapa puluh juta dolar sehingga, hasil pertanian, peternakan dan, semua perdagangan ekonomi di Amerika Serikat itu jadi turun gitu. Terus terdampak juga terhadap, beberapa para pekerjanya yang ini ya, eee, apa ya, nggak dapat pekerjaan atau bisa dibilang, mereka nganggur gitu di saat, eee, masa panasnya itu terjadi gitu. Namun di sisi lain, Thomas Jefferson, mengakui bahwasannya, eee, melindungi apa sih, melindungi mereka masyarakat, di sana itu untuk, tidak melakukan perang gitu dengan, menekankan ekonomi, itu jadi salah satu pilihan Jefferson agar dia tidak banyak kehilangan, eee, ini ya, warga negaranya gitu. Nah, eee, setelah masa tersebut, dari tekanan-tekanan politiknya, dia, pada akhirnya tuh, di masa jabatannya si Jefferson tuh dia ini, sangat mendukung sekali, sistem pemerintahan yang kecil gitu dan tidak mencampur ekonomi gitu. Jadi kalau bisa dibilang, banyak sekali apa ya, regulasi-regulasinya Thomas Jefferson itu
melarang pemerintah untuk ikut campur dalam sistem ekonomi gitu. Bahkan di saat beliau, Thomas Jefferson menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ketiga, beliau, nggak mau menyentuh, atau bisa dibilang ingin mencampur ekonomi. Kayak misalnya dia membangun, perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan, negara gitu kan, menjadi kroni-kroni, pemerintahan gitu. Dan dia, menolak hal tersebut gitu. Dan dia juga mendukung gitu, mendukung kebebasan berbicara, pers, dan beragama. Karena di saat itu pun, eee, Thomas Jefferson itu juga salah satu presiden Amerika Serikat yang mendukung ini ya, di saat itu kan memang, lagi ada banyak, pendukung dari ini ya, masa pencerahan gitu kan, yang mendukung, untuk mereka yang tidak beragama gitu kan, tetap menjadi warga negara gitu. Dia dia, eee, mendukung sekali atas kebebasan beragama gitu. Nah, banyak sekali deklarasi kemerdekaannya dia, yang paling utama itu, manusia itu memiliki hak alami yang tidak bisa dicabut. Salah satunya adalah, ya nyawa gitu kan. Jadi, eee, nggak ada yang bisa mengambil, ini ya, merampas nyawa dari manusia gitu, termasuk dari, pemerintahan gitu kan. Nah, eee, di masa Thomas Jefferson juga, dia kan ini ya, di saat itu tuh dia dia membeli, eee, apa sih, dia membeli, apa ya namanya tuh, di saat, Jefferson ini ya, eee, dia kan, di sebelum dia meninggal di tahun 1826. Nah itu kan, dia, menjadi salah satu ikon terkait ini ya, 50 tahun deklarasi kemerdekaan gitu. Jadi, di hari yang sama, itu tuh, eee bapak pendiri apa ya, beliau kan, ini ya, dia tuh sangat dekat gitu dengan rekannya John Adams, yang mana sebelumnya itu, sebelum dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat ketiga, itu kan, John Adams terlebih dahulu gitu. Jadi Jefferson pernah kalah gitu kan dalam pemilihan di, masanya, masanya John Adams itu. Jadi si Jefferson jadi wakil presiden Amerika Serikat pada saat, jadi dia, meninggalnya itu bertepatan dengan tahun peringatan 50 tahun deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kemudian, kalau kita balik nih, di apa ya, ketegangannya Inggris dan ini ya, Amerika di saat itu tuh, eee, after mungkin, di sini tuh di perang 7 tahun gitu kan. Pada saat itu sih si Jefferson masih masih umur ini ya, masih umur, at least, 12 tahun, belasan tahun. Jadi, di saat itu tuh Inggris tuh menang gitu kan melawan Perancis, tapi si Inggris punya utang besar gitu. Nah, jadi di saat itu tuh, di tahun-tahun itu tuh, di tahun 1756 itu Inggris mulai ini kan, mulai mengenakan pajak tinggi gitu kepada, eee, Amerika gitu kan, tanpa memberikan perwakilan politik di parlemen Inggris gitu. Jadi bayangin, nggak ada perwakilan, politik di parlemennya Inggris gitu kan, terus, eee, masyarakat Amerika tuh dipaksa untuk memberikan pajak yang tinggi gitu kan. Nah ini, salah satu alasan kenapa si Jefferson pada pada saat itu tuh nggak setuju dengan, sistem pemerintahan yang ini ya, memberikan regulasi terkait pajak terlalu berlebihan. Jadi di tahun itu tuh dia cukup menentang sekali, pajak-pajak yang tinggi gitu terhadap pemerintahan. Terus juga, eee, ada salah satu, bentuk perlawanan ini, Amerika Serikat itu kan.
Jadi di saat, barang-barang impor kayak kertas, teh gitu kan, terus juga makanan gitu kan, itu tuh ada slogan gitu kan. Kayak, jadi tuh Amerika Serikat tuh, ini memberi slogan yang namanya "No taxation without representation", itu artinya tidak ada pajak tanpa perwakilan gitu. Nah, karena melihat, ini tadi ya, karena saat itu tuh di tahun, 1756 itu sampai 1765, slogan-slogan ini muncul ya karena perlawanan Amerika Serikat gitu kan. Disebabkan karena itu tadi, ya Inggris, mencoba menaikkan pajak gitu kan, memberikan pajak tinggi ke Amerika Serikat gitu. Dan, Amerika Serikat tuh juga ini ya, di terkait, di apa ya namanya, nama eee, nama kejadian itu kalau nggak salah Boston Boston apa ya, Boston, pokoknya itu di tahun 1770. Jadi ketika, para ini ya, masyarakat Amerika itu menembaki ini kan, eee eee, ditembaki sama pasukan Inggris gitu kan. Jadi, masyarakat Amerika itu melakukan demonstrasi kan di Boston gitu. Jadi ada 5 orang meninggal dan ini memicu, men-triggering kemarahan kan, kemarahan dari, para Amerikan gitu. Sehingga di sini, eee, di saat itu pada saat itu memang pajak paling tinggi itu ini ya, pajak teh gitu kan. Di tahun-tahun segitu tuh memang, teh, minuman teh itu yang paling paling mahal gitu. Jadi, dengan merespon, tersebut gitu, jadi ada, beberapa, masyarakat Amerika yang mulai menyamar jadi, eee, ini ya, pokoknya mereka tuh menyamar untuk, ke pelabuhan Boston gitu. Jadi pada saat itu kan teh yang dimiliki Inggris itu kan udah banyak ya. Jadi itu tuh, mereka semua itu membuang, teh milik Inggris, sehingga, ini jadi salah satu bentuk dari, ini ya pada saat itu kekecewaan mereka terhadap, pemerintahan di Inggris. Nah, salah satu, ini ya, pencapaiannya dari Thomas Jefferson itu dia membeli wilayah di Louisiana dari Perancis gitu. Jadi, di saat, eee, itu tuh memang Amerika Serikat itu tuh kan memang kecil banget ya, sehingga, si Jefferson itu membeli wilayah Louisiana dari Prancis karena tujuan untuk mengekspansi wilayah Amerika Serikat gitu kan. Jadi, ini salah satu tujuan dari Jefferson itu untuk memperluas ini ya, memperluas kebebasan bagi, warga Amerika Serikat untuk memiliki tanahnya sendiri gitu kan. Ini salah satu, pencapaian, ini ya terbesar Thomas Jefferson kepada masyarakatnya, agar masyarakat itu punya kesempatan banyak gitu untuk memiliki tanah sendiri gitu. Nah, di sini juga banyak sekali kritik-kritiknya dari, Thomas Jefferson terkait menentang bank sentral gitu kan, karena, bank sentral itu menurutnya memberikan banyak sekali kekuasaan terhadap pemerintah, dan juga dia mengurangi dan memotong anggaran militer karena dia tahu gitu kan, dari kejadian dia di tahun 1756, terus, 1770 gitu kan, sebelum dia menjadi presiden, memang, pemerintahan di Amerika Serikat itu cukup otoriter gitu. Sehingga ketika dia, menjadi presiden, dia memotong anggaran militer gitu, dan dia juga menolak pajak tinggi gitu yang membebani masyarakat Amerika Serikat. Nah, banyak sekali pandangan, Thomas Jefferson itu yang menginspirasi gerakan libertarian modern gitu. Salah satunya yang paling, eee, yang paling gampang ditemuin di Indonesia itu ada SFL, cuma FL, ada Indonesian Liberty Society. Ini juga salah satu yang yang memberikan, apa ya, salah satu, eee
pandangan Jefferson ini menginspirasi ini National Liberty Society karena dia memberikan gerakan-gerakan yang cocok gitu kan tentang libertarian modern gitu terkait minimalisir peran pemerintah itu kan pajak yang ini mendukung dengan pajak yang kecil gitu kan. Nah, yang mana eh, hak hak juga, beliau juga mendukung terkait hak individu gitu, pasar bebas gitu. Dan Bapak Jefferson tuh juga dikenang sebagai simbol kebebasan dan demokrasi. Nah, namun banyak kali pro kontra gitu terhadap Thomas Jefferson dikarenakan eh, apa ya? Beliau juga bisa dibilang di saat itu, di saat beliau kecil semasa hidupnya dan sebelum ayahnya meninggal juga punya budak gitu kan ya. Kita kan menentang segala bentuk ini ya penindasan termasuk ini ya bentuk-bentuk dari perbudakan gitu kan. Karena setiap orang itu berhak memiliki hidupnya masing-masing gitu kan. Dia berhak untuk hidup sesuai keinginannya sendiri gitu. Nah, banyak sekali kritik yang memberikan ini ya terkait pandangannya terkait Jefferson kenapa dia memiliki budak gitu. Bisa dibilang salah satu Eee, alasannya adalah pada saat itu tuh memang, eee, perbudakan eee, di keluarga Jefferson memang sudah ada gitu kan. Jadi, eee, dengan cara tersebut tuh dia melihat gitu kan secara realistis bahwasannya, semacam perbudakan terus juga, apa ya, di masa-masa Amerika yang di saat itu masih memang memperjuangkan hak hak manusia gitu. Jadi ya, beliau menjadi salah satu ini ikon untuk memperjuangkan hak manusia gitu. Meskipun, ini bakal banyak sekali yang bilang paradoks terhadap, diri Thomas Jefferson karena beliau memiliki budak eee, dan di situ dia mendapat banyak sekali kritikan. Namun, upaya-upaya Jefferson untuk membawa, apa ya, membawa membawa kebebasan individu dan juga, memperkecil peran pemerintah itu sampai dia menjabat jadi presiden dan dia, tutup usia pun dia masih, eee, masih, mengkampanyekan hal itu gitu. Mmm, Mungkin kalau dari, eee, sedikit cerita dari Thomas Thomas Jefferson itu aja sih. Namun yang bisa ditangkep dari, apa ya, cerita dari Thomas Jefferson itu salah satunya ya, beliau memang semangat gitu dalam, melindungi hak-hak manusia gitu termasuk, masyarakatnya itu sehingga dia mau membeli, Louisiana dari Prancis, dan memberikannya itu kepada masyarakatnya dan juga, dia, mencoba memilih, ini ya jalan gitu kan, tanpa tanpa harus, menggunakan militer gitu. Jadi dia lebih memilih menggunakan ekonomi, meskipun itu nanti berdampak pada ekonomi dari Amerika Serikat, kayak gitu. Mungkin, kalau dari aku itu aja sih. Mungkin kalau dari teman-teman yang mau bertanya atau memberi sanggahan, silahkan. Ini aku balikin ke Fadil. Thank you, Dil. Iya. Oke, thank you Vi atas paparannya. Terus paling dari gue sendiri ya Vi ya, mulai dari tanya. Nanti teman-teman bisa saling berdiskusi ya. Yang pertama terkait terkait perbudakan ya. Kayak gue menilai karena mungkin standar pada zaman itu standar moralitas tentang apa ya, tentang manusia budak sih belum sampai kayak ya karena orang dulu kan masih menganggap perbudakan ya hal yang biasa kan ya. Setahu gue juga Mhm. entah Inggris atau mana ya yang mulai untuk ya menghilangkan perbudakan lah. Mungkin diikuti juga di
US akhirnya kan, perang sipil dan sebagainya gitu sih. Jadi mungkin kalau mengikuti standar moral tahun segitu sih ya mungkin belum cukup ya, walaupun ya at least Jefferson udah inilah memperjuangkan hak liberty ya, terutama ke kolonial gitu sih. Nah, gue penasaran sih, karena kan si Jefferson ini ya sempat di slide itu tadi kan sempat bilang terkait freedom apa religion ya, freedom of religion lah, kebebasan beragama lah. Itu di part mana sih dia pernah quote atau berbicara atau ngalamin lah gitu? Ada case tertentu gak sih gitu? Oh, kalau dari ini kan gue baca-baca dari ini ya, dari websitenya eh apa sih namanya, Britannica kalau nggak salah. Itu dan beberapa referensi lainnya tuh meskipun eh, bukunya Thomas Jefferson ini kan susah banget ya, apalagi dia dia cuma ngarang buku apa satu deh kalau nggak salah. Aku tuh agak lupa yang judulnya, The Reform. Itu dia dia mendukung sekali kan gitu bentuk-bentuk hak-hak asasi manusia seperti kebebasan beragama. Karena kan di saat itu tuh Amerika Serikat memang dipengaruhi oleh kekristenan ya, kekristenan dari Inggris dan juga Prancis di saat itu tuh. Nah, itu eh alasan kenapa melihat bahwasannya hak hak seperti kepercayaan gitu itu menyangkut ini ya, menyangkut eh sudut pandangnya Jefferson eh, untuk berkaca terhadap dirinya sendiri ya. Dan aku juga ngelihat bahwasannya si Thomas Jefferson ini pun eh, cara ini ya, secara historikalnya yang aku baca-baca itu tuh dia dia kayak memang nggak memperlihatkan ini bentuk kereligiusannya si Jefferson itu sendiri. Dan ini gue juga ngelihat kayak apakah si Jefferson ini agnostik kah atau dia terbelakangnya kepercayaannya emang abu-abu gitu. Jadi memang nggak memperlihatkan kayak Jefferson itu orang yang taat ibadah atau dia taat ke gereja gitu. Soalnya nggak memperlihatkan sama sekali gitu di cerita Jefferson gitu. Apalagi beliau kan ini ya, eh, dia juga salah satu ini eh, punya banyak sekali disiplin ilmu yang dia pelajarin gitu di saat dia eh, berkuliah gitu, berpendidikan gitu. Dia 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 juga pada akhirnya kan membangun nih di University of Virginia gitu kan. Nah, dia juga ngambil subjek-subjek kayak filsafat gitu kan, terus matematika gitu, terus dan hukum gitu kan. Nah, kalau menurut gue sih dari yang gue baca-baca terkait sejarahnya si Jefferson, dia belum ada yang memperlihatkan bahwa dirinya taat beribadah atau apa. Mungkin ini butuh rujukan lagi kali ya. Jadi gua kalau untuk itu tuh juga masih abu-abu. Tapi kalau gua lihat terkait dia mengkutip atau enggaknya itu memang apa ya? Itu susah gitu. Karena gue juga kurangan bahan buat baca ini sih terkait Jefferson. Tapi base-nya ya dia mendukung ini sih segala bentuk eh, kontrol dari pemerintah itu termasuk kan agama. Kalau dari agama sendiri itu kan memang memperlihatkan adanya kontrol dari agama yang luas itu. Apalagi kalau misalnya agama itu berbentuk ini ya, suatu koloni gitu atau kelompok gitu. Jadi ini bisa mengancam ini kebebasan individu sendiri apabila si individu itu memang tidak taat terhadap agama pun mereka tidak tidak beragama kayak gitu sih deal. Mungkin kalau menurut lu ada kutipan atau ada informasi terkait itu free aja sih buat dikasih tahu. Oh iya, justru gue nanya Pi, makanya nggak tahu. Gue juga masih ini nyari-nyari juga sih kayak anjir nih jarang banget orang ada yang menulis full dari penerjemahan apa ya, penerjemahannya ini ya dari buku-buku historical kayak apa sih itu website yang ada apa sih yang sejarah-sejarahnya itu dia dia nggak ada sama sekali mention ini presiden-presiden Amerika Serikat tuh kayak taat beribadah. Kalau 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 kita ngelihat ini ya, kalau ngelihat di para filsuf gitu kan ya, kayak misalnya Nietzsche lah, dia dulunya seorang yang taat taat ke gereja lah gitu kan, keluarganya keluarganya kalau nggak salah pendeta gitu kan. Tapi jarang banget itu yang memperlihatkan autobiografinya dari Bapak Presiden ini si Jefferson.
terkait keberagaman beliau gitu. Oke, oke. Siap, siap. Thank you, Vi. Ini menarik nih. Dari Delphi atau Claudio nih? Mungkin ada yang lain nih. Terutama gun right. Delphi, Jikri, Jawa pencetus media udah cuma ada Bowie meja Ferdinand Lincoln. Nah iya kan kalau ini Jikri juga bilang kan Kristen ada Presiden Amerika Serikat tuh Kristen ada, Kristen nggak ada Buddha ya udah cuma ada Bowie meja Ferdinand Lincoln. Ya memang nggak memperlihatkan banget kan gitu kan presiden-presiden kita itu kayak di apa? Kalau berbicara melihatkan presiden kita yang sering ke tempat beribadah gitu kan ya kayak wakil presiden kita sholat Jumat di mana gitu kan itu kan lagi rame tuh itu kayak ini baru-baru aja ini media Indonesia tuh bikin kayak gitu gitu ini di media kayak Amerika Serikat itu bahkan di historikalnya si Jefferson aja nggak ada tuh ngejelasin kayak dia harus beribadah seberapa kali seminggu gitu kan ya nggak ada ya jadi kayak lucu aja gitu itu kan salah satu pencetus seakan-akan man mau tau dong apa ada atau besi peneliti senjata tahu soalnya nggak ada batas senjata tuh adanya dia juga ngebatasin pemerintah. Nah, kalau sebenarnya Jefferson itu nggak bisa dibilang pencetus ini ya, maksudnya dia yang menulis langsung dari Second Amendment gitu kan. Eh, karena di saat itu kan beliau kan ini ya menulis ini ya deklarasi kemerdekaan aja kan gitu kan. Nah, tapi karena pada saat itu tuh apa ya bisa dibilang terkait apa sih namanya tuh yang amandemen kedua tuh dia kan ini dirancang sama siapa ya namanya James James Madison Madison. ya James Madison kan. Mhm. Jadi eh, dia mendukung karena kan ini ya pandangan yang memiliki hak-hak masyarakat tuh memiliki senjata itu kan memang ini ya pokoknya itu kan Jefferson itu tuh percaya gitu kan eh, rakyat itu memang harus punya kemampuan melindungi diri gitu karena ya salah satu alasannya memang untuk mempertahankan diri dari ancaman eksternal gitu maupun dari potensi tiraninya pemerintah gitu kan jadi ketika eh, Jefferson ini ya percaya bahwa memang masyarakat harus melindungi diri gitu jadi Second Amendment ini muncul gitu rancangan yang isinya tuh ya kan tidak ada apa ya tidak pokoknya isinya tuh tidak ada eh, orang yang ini ya orang yang tidak pokoknya tidak ada masyarakat atau yang itu nggak boleh pakai senjata gitu di tangannya sendiri gitu pokoknya isinya itulah entah gua agak lupa gitu pokoknya dia nggak ada larangan gitu kan untuk masyarakat ini untuk tidak memegang senjata gitu ya karena mau apa ya memiliki senjata untuk melindungi ini ya, melindungi diri sendiri dari ancaman eh, tirani pemerintah ataupun pihak eksternal ya itu salah satu hak hak individu itu sendiri. Jangan sampai karena ya meskipun kalau kalau kita ngeliat sekarang ya memang regulasi terhadap kepemilikan senjata yang ada di masyarakat terhadap regulasi dari pemerintah itu cukup kompleks gitu jadi cukup perdebatan ini juga ini kan banyak soalnya ngelihat bahwa banyak sekali kejadian-kejadian apa ya kayak penembakan gitu kan dan pembunuhan yang terjadi di Amerika saat ini kalau untuk saat ini ya itu memang cukup banyak gitu jadi ketika kita coba untuk melihat menelik ini tuh memang agak kompleks gitu terhadap rules dari pemerintah itu sendiri yang mana kan sekarang kan kalau di Amerika kalau nggak salah kan kepemilikan senjata itu kok nggak salah juga cukup ini ya ya ada kalau nggak salah tuh terkait legalitas dari kepemilikan senjata ya itu katanya memang ada persyaratan tertentu gitu untuk memiliki senjata gitu tapi gua nggak begitu tahu tentang syarat-syaratnya apa aja itu pemilikan senjata di Amerika Serikat. Mungkin kalau misalnya ada yang mau nambahin terkait kepemilikan senjata dan lain-lain dari perspektif kalian atau libertarian itu boleh-boleh banget dipersilakan banget gitu.
di Texas sampai tank Sampai gitu. tank, ngeri. Di Indonesia cocok tuh, biar gak ditembak polisi kita. Ya kalau di Indonesia sendiri, iya sih, kayak kita khawatir banget sih memang sama para aparat yang megang senjata, karena kita nggak punya akses gitu kan. Kita nyari akses buat kepemilikan senjata itu ya pasti nggak bakal diizinin, pasti dibilang ilegal itu, kecuali kalau memang dia ada hubungan dengan ini ya, dengan aparat gitu. Kayak misalnya mereka itu adalah seorang polisi gitu, atau mereka adalah seorang TNI, tentara itu yang memang memiliki senjata gitu kan. Sebagai masyarakat biasa kita ya tiba-tiba tahu kita punya senjata, ya ujungnya ditangkap di penjara gitu kan ya. Itu kayak agak agak aneh aja. Gue baru baca deh, si Thomas Jefferson kan banyak tuh quote-nya tentang senjata. Cuman ternyata banyak yang hoax. Tapi yang asli itu yang ini. No free man shall be debarred the use of arms. Tidak ada orang bebas yang boleh dilarang menggunakan senjata. Nah, ya itu. Nah itu tuh deal yang menurut gue itu yang jadi dasar dari ini ya, Second Amendment-nya Amerika Serikat itu ditulis gitu kan. Dan menurut gue itu ya salah satu pengaruh dari ini ya, Thomas Jefferson terhadap kebebasan di Amerika Serikat gitu. Dia waktu bikin undang-undangnya waktu dia di Virginia. Mantap. Oh iya, berarti yang gue masih inget yang peristiwa tadi ya, yang apa sih, teh ya? Iya, yang teh. Teh di ini gak sih dibuang ya sama orang US ya? Iya, tehnya dibuang. Itu tuh eh, kayak apa ya? Itu tuh bentuk demonstrasinya dari ini Amerika yang pokoknya tuh di Boston kan. Itu tuh setelah demonstran Amerika itu mengkritik ini ya, apa, Inggris di saat itu yang pertama, apalagi terkait pajaknya itu gede banget, itu membebani banget Amerika gitu kan. Itu kan ada penembakan tuh eh, dari pasukan Inggris tuh ke demonstran Amerika tuh. Nah, saat itu muncul tuh beberapa tahun setelahnya di 1773 itu Boston Tea Party namanya. Nah, dia memprotes ini kan pajak gitu kan. Itu pajak teh itu masih tinggi gitu kan. Bayangin aja pajak teh aja setinggi itu, dan akhirnya itu mereka ngebuangin ini teh-teh kepemilikannya Inggris gitu. Ya, itu salah satu ini sih yang nyantol di ini ya, revolusi Amerika Serikat. Mantap-mantap. Kalau pertempuran sih paling ini ya. Kalau pertempuran tuh di saat Jefferson tuh pertempuran pertempuran sama Prancis kalau nggak salah tuh. Dan jadi pokoknya si Amerika itu di saat itu tuh ingin meyakinkan, mengajak si Prancis ini sebagai sekutunya gitu. Itu di pertempuran di 1777 itu after ini ya, after teh gitu, karena terbunuhan teh berapa tahun berikutnya dia mengajak Prancis jadi sekutu. Terus juga kan dia juga dapat bantuan dari Prancis nih di 1780-an. Dia apa ya, si pada situ kan presidennya kan belum Jefferson ya, dan itu masih dipegang sama George Washington. Nah, dia mengajak pasukan Prancis itu buat ngepung Inggris gitu kan. Nah, di saat itu mulailah tuh muncul-muncul perjanjian-perjanjian baru setelah jadi sekutu, muncul jadi perjanjiannya ini perjanjian Paris gitu kan. Jadi pada akhirnya si Inggris mau mengakui kemerdekaannya Amerika Serikat, dan muncullah Amerika Serikat sebagai negara baru, dan itu apa ya, menginspirasi demokrasi di belahan dunia, termasuk revolusi dari Perancis gitu kan. Itu kan berawal mulanya di situ gitu. Oke, Ini teman-teman, Jikri mau nambahin Jikri ada atau yang yang lain? menambahkan?
Ada yang mau nanya? Oh, Arya? oke. Oh ya, Aryan. Arya mau nanya, Arya? Farhan? Gimana jadi? Nggak ada. Oke deh. Oke, ini juga hampir jam 9 ya. Mungkin sebelum ditutup nih, Vi, dari lu silakan inilah kasih summary. Ini aja lah closing statement gitu. Silakan, Vian. Statement ya? Mm-mm. Oh, boleh. Aduh, gue nggak pernah nyiapin closing statement sih. Kalau closing statement tuh sedikit ini ya, terkait pandangan libertarian gitu yang dibawa sama yang terinspirasi dari Thomas Jefferson dengan mengakui hak individu, setiap orang tuh berhak atas hidupnya sendiri, berhak atas melindungi diri dari ancaman manapun, termasuk dari negara, dari orang yang tidak dikenal, dan itu salah satu human basic dasar kita, yang mana ya manusia berevolusi ya memang eh, perang di sana di sini untuk melindungi diri, insting bertahan hidup gitu itu hak yang mesti dibawa terus sih. Dan terakhir closing statementnya, apa ya? Ya ini sih, tolak tolak pajak gede-gede sama tolak tolak peran pemerintah yang besar aja sih. Kita harus ngedukung itu. Itu aja sih, Dil. Oke, mantap mantap. Thank you Vi atas pemaparannya terkait Jefferson ya. Jadi Iya, sama-sama. jadi Jefferson ini sangat inilah, walaupun di era-eranya kan sebenarnya juga era-era barengan ya, bareng di apa eranya Adam Smith dan sebagainya. Tapi dengan versinya Jefferson ini bisa apa ya relate lah sampai sekarang, bahkan sampai sekarang pun tuh terkait tadi ya gun right ataupun property right dan sebagainya. Oke, terima kasih Vian atas paparannya dan terima kasih teman-teman Indonesian Liberty Society yang sudah hadir di diskusi Discord hari ini. Oke, dan jangan lupa untuk hadir di diskusi mingguan selanjutnya. Yuk, terima kasih semuanya.